Pemirsa, dalam suasana Natal yang kudus, setiap orang selalu berharap dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Apalagi bagi sepasang suami istri. Tetapi suasana Natal lengkap dengan keluarga seperti itu telah lama tidak dirasakan oleh Sofia Lachuba, Regila Walata, dan Grace Simon. Lantas, adakah mereka merasakan ada yang kurang dalam keluarga mereka setiap kali merayakan Natal tanpa didampingi oleh suami? Berikut ungkapan mereka. Karena ini yang keempat sudah biasa. Pemirsa, berikut ini kita akan menyaksikan berita aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah hari Selasa lalu, Ida Faizah, wanita yang mengaku sebagai istri sah Usama Muhammad, suami Emilia Contessa, sekarang mengungkapkan nasib perkawinannya dengan Usama yang terkatung-katung. Kali ini giliran Usama Muhammad menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Dalam hal ini, Usama tidak ingin adanya anggapan bahwa Emilia Contessa adalah orang ketiga dalam pernikahan mereka. Karena konflik antara Usamah dan Nyonya Ida telah ada sebelum Usamah menikah dengan Emilia Contessa. Hanya saja perceraian antara Usamah dan Ida 2 tahun lalu hingga saat ini belum diproses secara hukum negara. Namun Usamah telah menceraikan Ida Faizah secara hukum agama Islam sejak tahun 1998 lalu. Sebetulnya saya sakit menceraikan ini. Tapi ini keputusan yang paling baik waktu itu diputuskan oleh keluarga kedua belah pihak. Sehingga saya di depan bapak dan ibunya, bahkan ada saudara-saudara dia, di depan kakak saya dan abang saya kandung, saya nyatakan jatuh talak juga kepada istri saya. Di dalam ketentuan, di dalam surat nikah itu yang kemarin dibeberkan begitu lantang itu, saya kalau tidak menceraikan istri saya dalam batas waktu 6 bulan, saya tidak memberikan nafkah, tidak pernah bertemu dengan istri saya, itu Ida Faizah bisa meminta surat cerai ke KUA. Jadi dan itu bisa diputuskan sepihak. Iya, dan bisa diputuskan sepihak. Jadi saya lihat di sini alasan Ida Faizah minta status perceraian dari KUA itu sebenarnya tidak usah menunggu dari saya. Sebelumnya, Usamah memang tidak menjelaskan secara rinci kalau pernikahannya dengan Ida Faizah melalui proses hukum resmi yang terdaftar di Departemen Agama. Seperti yang dijelaskan Emilia Contessa pada tayangan Selasa lalu, bahwa yang diketahuinya, Usamah dan Ida menikah hanya secara hukum agama atau yang disebut kawin siri. Namun Nyonya Ida memiliki bukti otentik berupa surat nikah dari KUA Tebet Jakarta Selatan yang terdaftar pada bulan Februari 1981. Bagaimana penjelasan Usamah tentang hal ini? Saya menikah dengan mantan istri saya secara agama Islam. Di sini ada beberapa persyaratan, diantaranya adalah ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Kalau ini sudah beberapa persyaratan dilakukan dan disahkan oleh saksi yang ada, saya resmi menjadi suami dari Ida Faizah waktu itu. Kalau surat yang dibeberkan kemari, surat KUA itu sebenarnya setelah saya menikah, kemudian dicatatkan di KUA. Jadi saya mohon pengertian bahwa surat KUA itu bukan berarti mengesahkan suatu perkawinan. Tertundanya perceraian Usamah dengan Ida Faizah ternyata berkaitan dengan masalah pembagian harta gonogini. Menurut Usamah, ia akan menceraikan Ida Faizah secara resmi dengan syarat seluruh pembagian harta gonogini yang selama ini atas nama Ida Faizah dipindah namakan kepada kedua anak mereka, yaitu Manda dan Kiki. Saya mau memberikan surat perceraian dari KUA, saya yang mengurus dengan satu syarat. Tolong ibunya merelakan harta ini berikan kepada anak-anak saya. Oleh anak saya mau dijual, mau ditempati bersama ibunya, silakan. Toh ini kan niat baik saya sebagai ayahnya. Dia mengaku kepada saya sayang kepada anaknya. Kenapa enggak merelakan harta itu untuk anaknya? Sebenarnya, alasan apa yang membuat Usamah menginginkan seluruh harta gonogini dipindahkan kepada kedua anaknya? Saya lebih safety buat saya. Umur saya nggak tahu Bu Siska. Bisa besok, bisa lusa, bisa berapa tahun lagi saya meninggal. Kalau saya meninggal, harta saya masih nama ibunya.
Apa Siska bisa menjamin harta itu nyampe ke anak saya? Iya kan. Tapi kalau sudah nama anak saya, mungkin saya meninggal tenang-tenang saya. Ya, punya bekal buat sekolah, buat inilah. Ini memang pemikiran saya begitu. Ya, sekarang kalau harta itu misalkan sama ibunya, saya sudah meninggal, ibunya meninggal, milik siapa itu harta? Belum tentu. Warisan ibu bukan kepada anak, tapi bapak kepada anak. Masih ada hak-hak dari saudaranya. Dia kawin lagi dengan suami lain. Apakah menjadi hak anak saya? Belum tentu. Suaminya akan minta gunung gini. Lantas, bagaimanakah dengan kewajiban Usamah memberi nafkah kedua anaknya setelah perceraiannya dengan Ida? Benarkah selama ini Usamah tidak pernah memberi kewajibannya itu, seperti yang diutarakan Ida Faizah pada tayangan Selasa lalu? Kalau masalah kepada anak-anak saya, sejak saya cerai dengan istri saya, itu saya tetap bagaimanapun apapun yang harus saya hadapi, saya bertanggung jawab kepada anak-anak saya. Kalau misalkan perlu ada satu bukti, kebetulan pada saat setelah saya cerai itu saya kirim sebagian uang untuk anak-anak saya ini, saya melalui salah satu bank swasta di Jakarta Selatan. Jadi setiap bulan anak saya ini mengambil. Dan itu otentik. Dan kita punya bukti otentik. Tapi saya kira itu tidak perlu dipermasalahkan lah. Karena apapun yang terjadi, Manda dan Kiki itu adalah tanggung jawab saya sebagai ayahnya. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh ibunya kurang benar. Bagi Usamah yang saat ini telah menempuh hidup baru dan telah mempunyai seorang anak bersama artis Emilia Contessa, menganggap Ida Faizah adalah masa lalu. Untuk itu, ia hanya berharap Ida dan keluarganya dapat menerima semua yang telah terjadi. Kebetulan di bulan Ramadan ini mungkin bulan penuh rahmah ya. Saya secara ikhlas, rendah diri, saya mendoakan mudah-mudahan Ida Faizah mantan istri saya ini diberikan rahmat ya. Dilimpahkan rezeki ya. Mungkin diberikan jodoh yang baik, tentunya lebih baik dari saya, yang kaya, yang jelas lebih kaya dari saya ya. Karena saya bilang sekali lagi, kalau itu didapatkan oleh Ida Faizah akan berdampak kepada anak-anak saya. Karena bagaimanapun Ida Faizah adalah ibu dari anak-anak saya, dan saya adalah ayah dari anak-anak saya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Saat lagi kami akan menemui Sofia Lachuba, Regi Lawalata, dan Grace Simon yang beberapa tahun belakangan ini merayakan Natal tanpa suami. Pemirsa, dalam suasana Natal yang kudus, setiap orang selalu berharap dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Apalagi bagi sepasang suami istri. Tetapi suasana Natal lengkap dengan keluarga seperti itu telah lama tidak dirasakan oleh Sofia Lachuba, Regi Lawalata, dan Grace Simon. Lantas, adakah mereka merasakan ada yang kurang dalam keluarga mereka setiap kali merayakan Natal tanpa didampingi oleh suami? Berikut ungkapan mereka. Karena ini yang keempat sudah biasa gitu, dan walaupun begitu ini tetap sama orang tua, karena dari dulu dari saya baru lahir selalu sama orang tua, jadi sebenarnya nggak banyak yang berubah sih. Karena sudah 18 tahun dan 18 kali Natal tanpa suami menjadi suatu kebiasaan. Mungkin kalau ada suami jadi lain. Lainnya tuh ya mungkin bisa lebih senang, mungkin bisa tidak lebih senang. Lebih repot. Merayakan Natal tanpa didampingi suami selama bertahun-tahun, adakah rasa kurang lengkap yang mereka rasakan? Enggak, bahkan biasanya kami memang lengkap ya, ada orang tua, tapi 2 tahun lalu kakeknya anak-anak sudah berpulang. Jadi kita dari situ udah merasakan memang ya sedih juga ya, tapi kita mengucap syukur dalam segala hal. Kebetulan karena hubungan kekeluargaan kakak beradik dekat, terus keponakan sepupunya itu sangat akrab,
Sehingga hal ini tidak menjadi suatu masalah untuk keluarga saya gitu. Apakah di Natal-Natal mendatang mereka mengharapkan untuk segera mempunyai pendamping baru? Enggak pernah mimpi soal itu. Udah lengkap kok. Memang saya tahu bahwa sebaiknya di hari tua saya itu siapa saja gitu, sebaiknya memang ada yang menemani. Karena mungkin untuk teman ngobrol,